Felix Reyes Torino. Feds are all. Film diawali seorang baru saja turun dari sebuah pesawat dan berjalan tampak buru-buru sehingga bersenggolan dengan seseorang. Sehingga tas mereka jatuh dan saling menukar tas tersebut. Apa maksudnya? Mungkin ini trik seseorang yang saling tukar tas padahal tas tersebut berisi sesuatu. Dan semua itu sudah direncanakan. Di adegan berikutnya kita diperlihatkan seorang sopir taksi yang bernama Max. Max rupanya sudah bekerja selama 12 tahun sebagai sopir taksi di pool taksi tersebut. Mungkin sudah tak terhitung jumlah penumpang yang Max antar ke tempat tujuannya. Untuk menghindari kepadatan lalu lintas di siang hari, Max mengemudikan taksinya di malam hari. Singkat cerita, Max mendapatkan seorang gadis dan ternyata bernama Annie. Max yang berperilaku sopan terhadap penumpang mencoba ngobrol dengan Annie. Rupanya Annie bekerja di sebuah kantor kejaksaan yang tentunya hampir setiap hari selalu menghadapi sebuah kasus. Oleh karena Annie yang belum mengumpulkan data pada sidang besok pagi, Annie akan bekerja lembur di kantornya. Annie melihat Max sangat sopan dan tidak ugal-ugalan dalam mengendarai taksi. Ketika sampai tujuan, Annie memberikan kartu namanya kepada Max. Mungkin siapa tahu nanti diperlukan. Max yang tidak kenal lelah mencari penumpang. Untuk penumpang berikutnya, Max mendapatkan seorang penumpang laki-laki yang keren dan perlente. Dengan waktu yang tepat, Max menghantarkan penumpang tersebut sampai di tempat tujuan. Penumpang tersebut menemui kliennya. Lalu dia menawarkan Max untuk menunggunya, dan nantinya masih ada 4 tempat tujuan lagi dan akan membayar lebih. Max yang semula ragu akhirnya menyetujuinya. I'll tell you what, I'll make it 600. Here's 300 down. What's your name? Max. Mereka akhirnya berkenalan dan ternyata penumpang tersebut bernama Vincent. Vincent menemui kliennya bernama Raymond. Namun ketika Max sedang menunggu Vincent, Damn it! My man, you alright? seseorang terjatuh dari atas gedung apartemen tersebut. Vincent datang sambil menodongkan pistol agar Max diam. Lalu target yang sudah tewas dimasukkan ke dalam bagasi. Rupanya Vincent seorang pembunuh bayaran. Dengan sangat terpaksa, Max mengantarkan Vincent ke target kedua. Ketika dalam perjalanan, Max diberhentikan oleh polisi. Max sangat panik dan gugup. Karena di bagasi terdapat mayat. Polisi menanyakan kenapa kaca depan pecah. Max dengan santainya menjawab karena kacanya terbentur sesuatu benda di saat jalan. Ketika polisi akan memeriksa bagasi, Vincent bersiap ingin menghabisinya. Dan tiba-tiba polisi tersebut mendapat panggilan dari temannya karena ada masalah. Hambatan bisa dilalui Vincent dan Max. Lalu mereka menuju target yang kedua. Sampailah mereka di target kedua. Max diikat oleh Vincent agar tidak kabur. Max yang merasa terbelenggu dengan ikatan tersebut berusaha menyembunyikan klakson untuk minta tolong dengan orang lain. Mendengar klakson tersebut, datanglah 2 orang begal. Bukannya menolong, ternyata malah mengambil tas milik Vincent.
Setelah Vincent sukses dengan target keduanya, Vincent datang untuk meminta tas tersebut. Namun orang tersebut malah sok keras dan menantang Vincent. Dan akhirnya adegan pun berpindah ke pihak kepolisian yang menganalisa tempat kejadian Raymond dihabisi. Salah satu saksi mengatakan bahwa ada 2 orang yang mengendarai taksi saat kejadian tersebut, lalu membersihkan taksi tersebut. Untuk menghilangkan sedikit penat, Vincent mengajak Meg di sebuah kafe. Sambil mendengarkan musik jazz yang ngak-ngik-ngok, rupanya Vincent kagum terhadap pemain trompet. Setelah menyuruh pelayan kafe, Vincent berhasil dipertemukan dengan pemain tersebut. Mereka lanjut ngobrol santai sampai kafe tutup. Namun tiba-tiba Meg tambah shock dengan ulah Vincent, karena Meg menyaksikan pembunuhan tersebut tepat di depan matanya. Meg terus-menerus dihubungi operator pool taksi dan mengabarkan bahwa ibunya Meg lagi sakit dan dirawat di rumah sakit. Vincent menganjurkan Meg untuk menengok ibunya di rumah sakit, dan Vincent ingin mengikutinya. Sampailah mereka sampai di rumah sakit. Vincent dengan sangat sopan menemui ibunya Meg. Ibunya bangga dan menceritakan Meg sebagai anak yang patuh terhadap orang tua. Vincent mulai asik mengobrol dengan ibunya Meg, karena ibunya belum tahu bahwa Vincent adalah pembunuh bayaran yang sangat sadis. Meg takut ibunya terbawa-bawa masalah ini karena ibunya lagi sakit. Meg kabur dengan membawa tas milik Vincent. Terjadilah kejar-kejaran. Ketika sampai di sebuah jembatan, Meg melempar tas tersebut. Vincent murka dan marah-marah karena tas tersebut berisi 2 target lagi yang tersisa. Polisi yang bernama Fanning mendatangi kamar mayat untuk melihat jasad Raymond, namun tidak menemukannya. Fanning hanya menemukan 2 orang jasad yang telah dihabisi Vincent ketika begal itu mengambil tasnya. Dengan hilangnya data tersebut, Meg harus meminta pengganti data dan Meg harus menemui seseorang yang bernama Felix. Felix rupanya bos pembunuh bayaran tapi tidak mengenali Vincent. Karena Vincent hanya agen pembunuh bayaran yang menerima orderan seperti waktu pertemuan di bandara tersebut. Di awal film, Vincent menyarankan Meg harus mengaku sebagai Vincent. Kalau Meg menolak, Vincent akan menghabisi Meg. Why not? Because Island. It's up here, turn right. Meg mendatangi Felix dengan mengaku sebagai Vincent. Setelah Meg diperiksa oleh penjaga yang sangat ketat, Meg berhasil menemui Felix. I'm here to see Felix. Yeah, I'm Vincent. Meg meminta 2 data target pembunuhan yang tersisa. Felix mengcopy data tersebut di flash disk. Setelah mendapatkan data tersebut, mereka pergi ke target yang keempat. Target keempat berada di sebuah klub malam. Target tersebut bernama Peter. Setelah pihak kepolisian dan FBI menganalisa, Felix ingin terhindar dari tuduhan dan hukuman tentang kasusnya. Felix menyewa Vincent untuk menghabisi semua saksi tersebut. Your interest in our case? Look at that. Kita diperlihatkan di keadaan klub malam. Peter dilindungi oleh beberapa penjaganya. Vincent rupanya telah berada di klub malam tersebut.
Innocent bystanders get the first rounds. Clear? Vincent menghabisi satu-satu penjaga Peter. Di saat polisi Fanning datang dan FBI, rupanya salah paham dengan penjaga Peter. Saat itulah Vincent menggunakan kesempatan untuk menghabisi Peter. Mac dan Vincent berhasil melarikan diri. Ketika di perjalanan, Mac membuat aksi supaya ditangkap polisi. Bro, because until now, I never looked at it that way. Shoot me. You gonna shoot me now? You gonna kill us? Huh? Ketika polisi datang, Vincent berhasil kabur. Mac pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan saksi. Namun Mac berhasil melarikan diri dan mengejar Vincent. LA County Jail. Don't move! Put your hands... Ternyata target yang terakhir adalah jaksa Annie. Mac berhasil menelpon Annie dan mengatakan bahwa Felix menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi para saksi di persidangan, termasuk Annie. He's what? Kill you. He's coming. The Felix worked for me. Felix Reyes Torrena. Rupanya Vincent telah berada di gedung tersebut, namun beda lantai dengan Annie. Listen, where are you right now? What floor? I'm on the Ketika Annie akan meminta bantuan polisi, Annie tidak bisa kemana-mana. Mac berusaha menolong Annie. Mac menemui security, namun security telah dibantai oleh Vincent. Dan kemudian rupanya Vincent telah berada satu lantai dengan Annie. Namun ketika akan menghabisi Annie, tiba-tiba Do about it. Mac berhasil melarikan diri dengan Annie. Vincent yang masih bertahan walaupun tertembak, lalu mengejar Mac dan Annie. Mereka berhasil masuk ke dalam kereta api. Melalui pengejaran panjang, akhirnya terjadilah adu tembak. Vamos. Akhirnya Vincent kehabisan darah dan mati. Film pun tamat.